semuanya sehat dan semangat belajar selalu ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru sekali, yaitu tentang musim dan iklim di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mengidentifikasi macam-macam musim berdasarkan iklim, perubahan iklim, dan masalah yang terjadi terkait dengan perubahan iklim. Sekarang sudah pada siap belajar semuanya belum? Nah, anak-anak, siapa nih yang pernah kehujanan saat berangkat sekolah? Atau siapa yang pernah merasa kepanasan saat bermain di luar? Nah, hari ini kita akan mencari tahu nih, kenapa bisa terjadi hujan dan panas, serta mengenal musim-musim di Indonesia dan juga di dunia. Kalian tahu tidak apa itu musim dan iklim? Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Contohnya, Indonesia memiliki iklim tropis. Sepanjang tahun, suhu di Indonesia akan selalu hangat, rata-rata 27 derajat Celcius, dan matahari akan terbit serta terbenam di jam yang hampir sama. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Contohnya, musim dingin di Jepang. Kondisi ini hanya terjadi sekitar bulan Desember hingga Februari. Saat musim ini tiba, suhu turun drastis dan salju turun. Namun, kondisi ini pasti berakhir dan akan berganti menjadi musim semi setelah 3 bulan. Kalian tahu tidak, jenis-jenis musim di dunia itu ada berbagai macam loh. Ada musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Lalu bagaimana di Indonesia ya? Di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Karena Indonesia termasuk dalam wilayah iklim tropis. Selanjutnya ada jenis-jenis iklim di dunia. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis adalah suatu wilayah yang terletak mendekati garis khatulistiwa. Ada 2 musim yang terjadi di wilayah iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua ada iklim subtropis. Iklim subtropis adalah suatu wilayah yang terletak jauh dari garis khatulistiwa. Ada 4 musim yang terjadi di wilayah iklim subtropis, mulai dari musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini ya. Kenapa sih bumi kita bisa semakin panas? Nah, jadi yang pertama karena ada gas rumah kaca. Nah, jadi panas matahari itu kejebak di bumi dan tidak bisa keluar. Lalu yang kedua yaitu pemanasan global, yang artinya suhu di bumi kita semakin lama akan semakin panas. Lalu yang ketiga ada lapisan ozon yang rusak. Padahal ozon itu pelindung kita dari sinar matahari loh. Nah, yang keempat, hutan ditebang. Padahal pohon itu penting buat udara bersih. Lalu yang kelima, ada bahan kimia yang berbahaya yang dipakai oleh manusia. Dan yang terakhir, asap dari pabrik yang bikin udara jadi kotor. Nah, coba siapa yang pernah lihat asap pabrik dan asap kendaraan? Nah, akibatnya apa? Bisa terjadi hujan deras, banjir, atau malah panas banget dan kekeringan. Lalu, air pun jadi susah dan es di kutub pun akan mencair. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, kita harus menjaga bumi, mulai dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Oke, ketika kita membahas mengenai iklim atau cuaca, kita pasti akan menemukan istilah efek rumah kaca. Apa sih itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah cara bumi kita menjaga suhu supaya tetap hangat. Di atas langit ada lapisan gas yang tugasnya menjaga panas matahari agar tidak semuanya hilang keluar angkasa. Tanpa efek rumah kaca ini, bumi kita akan jadi sangat dingin seperti es. Nah, lalu bagaimana sih prosesnya efek rumah kaca ini?
Nah, prosesnya dimulai ketika matahari menyinari dan menghangatkan permukaan bumi. Lalu, sisa panas dari bumi akan memantul kembali ke arah langit. Nah, di atmosfer atau di langit, ada gas yang menjaga agar panas tidak semuanya hilang keluar angkasa. Nah, manfaatnya itu yang kita rasakan saat ini, suhu bumi tetap hangat dan nyaman untuk kita tinggali. Nah, masalahnya saat ini itu sekarang manusia banyak menggunakan kendaraan bermotor, membakar sampah, dan membangun pabrik. Asap-asap ini itu naik ke langit dan membuat tumpukan gas yang sangat banyak. Karena gas di langit sudah terlalu padat, panas yang mau keluar jadi terjebak semua. Panasnya memantul balik lagi ke bumi berkali-kali. Karena panasnya terkurung terus di bumi, suhu bumi lama-lama naik dan jadi semakin panas setiap tahunnya. Inilah yang kita sebut sebagai pemanasan global. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Coba pikirkan, lalu diskusikan jawaban kalian masing-masing. Wah, hari ini kita sudah banyak belajar ya tentang musim dan iklim di Indonesia. Jadi, musim-musim terdiri dari 6 jenis, yaitu musim hujan, musim kemarau, musim panas, musim semi, musim gugur, dan juga musim dingin. Di Indonesia, kita memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena Indonesia termasuk ke dalam daerah beriklim tropis. Lalu, iklim adalah keadaan cuaca dalam waktu yang lama di suatu tempat. Faktor akibat dari iklim yang kita rasakan, yaitu Indonesia memiliki suhu yang hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa ada hujan dan panas? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.